adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti penggunaan cap dan tanda lainnya yang memiliki daya pembeda sehingga dapat membedakan barang atau milik seseorang dan milik orang lain yang memiliki persamaan. Bukan hanya itu, merek juga merupakan suatu atribut produk yang dianggap penting terutama dalam menumbuhkan persepsi positif, dan konsumen akan percaya setelah menilai atribut yang dimiliki suatu merek. Persepsi yang positif dan kepercayaan konsumen terhadap suatu merek tersebut akan menciptakan citra merek. Pada akhirnya, merek merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat konsumen untuk membeli. Pengertian tentang merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut. Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dari rumusan pasal 1 ayat 1 di atas dapat diketahui bahwa adapun unsur-unsur dari sebuah merek adalah yang pertama, tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, ataupun kombinasi dari gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tersebut. Yang kedua, memiliki daya pembeda dengan merek lain sejenis. Daya pembeda dari suatu merek adalah unsur yang sangat penting karena pendaftaran merek berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau simbol atau juga dalam bentuk lain. Para penjabat hukum di seluruh dunia tidak ingin memberikan hak eksklusif dari suatu merek kepada pelaku usaha. Keengganan ini disebabkan karena pemberian hak eksklusif tadi akan menghalangi orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Oleh karena itu, sebuah merek harus mengandung daya pembeda yang dapat membedakan barang atau jasa dari pelaku usaha tersebut dengan barang atau jasa pelaku usaha lain yang sejenis. Nomor 3, digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berdasarkan pada undang-undang, merek ini pula terdapat pengertian merek yang lain, yaitu merek dagang dan merek jasa. Pengertian dari masing-masing merek tersebut yaitu berdasarkan pasal 1 ayat 2. Pengertian merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Berdasarkan pasal 1 ayat 3, pengertian merek jasa merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Selain merek dagang dan merek jasa terdapat satu lagi pengertian merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu merek kolektif. Seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat 4, rumusan selengkapnya yaitu sebagai berikut. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang atau jasa sejenis lainnya. Berdasarkan batasan pengertian tentang merek tersebut di atas, suatu merek pada hakikatnya adalah suatu tanda, akan tetapi agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek harus memiliki daya pembeda. Maksud dari daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil dari suatu produksi perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Namun, pengertian daya pembeda itu pun memiliki batasan dan tidak dapat diterima sebagai merek apabila tanda tersebut terlalu sederhana, seperti gambar benang kusut. Sejarah perkembangan undang-undang merek di Indonesia. Perlindungan merek di Indonesia bermula pada masa penjajahan Belanda, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Hak Milik Perindustrian, yaitu Reglement Industrielle Eigendom Koloniën STB 1912 nomor 2149469 yang berlaku sejak 1 Maret 1913. Peraturan ini berlaku di Indonesia dengan berdasarkan asas konkordansi, kemudian beralih kepada masa pemerintahan Jepang yang pada dasarnya semua peraturan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual masih tetap berlaku.
Namun, khusus merek pada masa ini dikenal dengan Osamu Seire nomor 30 tentang menyambung pendaftaran cap dagang, yaitu kemudian pada tanggal 11 Oktober 1961 diperbaharui dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 290 dan penjelasannya dimuat dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 234172. Undang-undang ini merupakan undang-undang merek pertama yang dibuat oleh bangsa Indonesia. Undang-undang ini mulai berlaku sejak 11 November 1961. Adapun pertimbangan lahirnya Undang-Undang Merek 1961 ini adalah untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik. Selain itu, Undang-Undang Merek 1961 bermaksud melindungi pemakai terutama dari suatu merek di Indonesia. Undang-undang ini tidak mengenal sanksi pidana terhadap pelanggaran merek dan berkaitan dengan sistem pendaftaran. Undang-undang ini menganut suatu sistem pendaftaran deklaratif atau first use principle atau pemakai pertama dianggap pemilik merek. Masalah yang terjadi saat pendaftaran merek termasuk pelanggaran terhadap hak merek hanya dianggap sebagai masalah administrasi apabila terdapat kemiripan terhadap merek yang didaftarkan. Hal tersebut merupakan permasalahan pendaftaran yang tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Perbedaan yang terdapat pada Undang-Undang 1961 ini dengan Undang-Undang 1912, yaitu Undang-Undang Merek 1961 mengenal penggolongan barang ke dalam 35 kelas. Penggolongan yang semacam ini sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan internasional tentang klasifikasi barang-barang untuk keperluan pendaftaran merek di Nice atau Prancis pada tahun 1957 yang diubah di Stockholm pada tahun 1967 dengan penambahan satu kelas untuk penyesuaian dengan keadaan di Indonesia. Pengklasifikasian yang seperti ini tidak dikenal dalam Undang-Undang 1912. Undang-Undang Merek 1961 ternyata mampu bertahan sampai kurang lebih 31 tahun. Selanjutnya, pengaturan hukum merek yang terdapat dalam Undang-Undang Merek 1961 diperbaharui dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1993. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Merek 1992, Undang-Undang Merek tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada prinsipnya, Undang-Undang Merek 1992 telah melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan merek guna disesuaikan dengan Paris Convention. Adapun alasannya dicabut Undang-Undang Merek 1991 ini adalah karena Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Alasan lain dapat juga dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Merek 1992 yang antara lain mengatakan 1. Materi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 bertolak dari konsepsi merek yang tumbuh pada masa sekitar Perang Dunia Kedua akibat perkembangan keadaan dan kebutuhan serta semakin majunya norma dan tatanan niaga menjadikan konsepsi merek yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tertinggal jauh. Yang kedua, perkembangan norma dan tatanan niaga itu sendiri telah menimbulkan persoalan baru yang memerlukan antisipasi yang harus diatur dalam Undang-Undang Merek 1992. Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 1992 memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan antara lain yaitu yang pertama, lingkup pengaturan dibuat seluas mungkin, berbeda dengan undang-undang yang lama yang membatasi pada merek perusahaan dan merek perniagaan. Yang dari segi objek hanya mengacu pada hal yang sama, yaitu merek dagang, sedangkan merek jasa sama sekali tidak dapat dijangkau dengan pemakaian judul merek dalam undang-undang ini. Maka lingkup
lingkup merek mencakup baik merek dagang maupun jasa. Yang kedua, perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif. Dikarenakan sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Sistem deklaratif selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dalam sistem konstitutif, yang berhak atas merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya, dan dengan adanya pendaftaran ini akan melahirkan hak atas merek. Pihak tersebutlah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut. Selanjutnya yang ketiga, pemeriksaan pendaftaran merek tidak semata-mata pemeriksaan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif. Selanjutnya yang keempat, sebagai negara yang ikut serta dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property tahun 1883, maka undang-undang ini juga mengatur pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas yang diatur dalam konvensi tersebut. Yang kelima, undang-undang ini mengatur juga pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, undang-undang ini mengatur juga sanksi pidana, baik sanksi pidana yang diklasifikasikan sebagai kejahatan ataupun pelanggaran. Kemudian Undang-Undang tahun 1992 tersebut disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997. Penyempurnaan tersebut dapat diketahui pada hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya kewenangan kantor pendaftaran merek untuk menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 6 ayat 3 dan 4. Yang kedua, pengajuan permintaan pendaftaran merek untuk 2 atau lebih kelas barang atau jasa dapat dilakukan dengan satu permintaan pendaftaran. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 8 ayat 1. Yang ketiga, penghapusan merek terdaftar apabila tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada suatu alasan yang dapat diterima oleh kantor merek. Ketentuan pasal 51 ayat 2 huruf A, atau merek digunakan untuk barang atau jasa yang tidak sesuai. Yang keempat, adanya penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek dan pengalihan hak atas merek yang telah terdaftar apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek tersebut. Selanjutnya, penyempurnaan terhadap undang-undang merek pun terus dilakukan hingga sekarang berlakulah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek atau Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 110 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001. Adapun alasan diterbitkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 ini yaitu akibat dari arus globalisasi yang semakin meluas baik bidang sosial, ekonomi, budaya maupun pada bidang kehidupan lainnya. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Merek memiliki peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang baik yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebutlah dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, maka diperlukan penyempurnaan terhadap undang-undang merek. Perbedaan yang terdapat dari Undang-Undang Nomor 15 pada Nomor 15 Tahun 2001 ini dengan undang-undang yang ada sebelumnya terdapat pada proses penyelesaian permohonan pendaftaran merek. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan pendaftaran merek dinyatakan memenuhi syarat secara
administratif pada mulainya pemeriksaan substantif. Dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan pendaftaran merek. Dengan adanya perubahan ini dimaksud agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak dan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah disetujui atau didaftarkan dengan ini melalui undang-undang. Merek yang baru ini diharapkan perlindungan hukum yang diberikan kepada merek dapat maksimal. Pengertian indikasi geografis. Indikasi geografis diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yakni dalam pasal 1 angka 6 bahwa indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari dua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan. Dan juga menurut Kamus Bahasa Indonesia, memberikan arti dari kata indikasi adalah tanda-tanda yang menarik perhatian. Dapat disimpulkan dengan kata lain bahwa indikasi juga menandakan sebuah potensi. Kemudian geografis berasal dari kata geografi, berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo adalah bumi dan grafi adalah tulisan atau menjelaskan. Menjadikan hal yang sangat umum juga bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan tentang lokasi. Maka geografis adalah menunjukkan suatu letak. Berdasarkan uraian singkat tersebut, maka indikasi geografis merupakan sebuah tanda yang menarik perhatian di suatu daerah. Selanjutnya, indikasi geografis itu merupakan salah satu rezim hak kekayaan intelektual. Indikasi geografis telah memberikan pengaruh bagi perkembangan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia dan telah diakui secara internasional sejak tahun 1994. Seiring disepakatinya WTO, faktor geografis suatu daerah atau wilayah tertentu dari suatu negara atau daerah merupakan unsur penentu dalam membentuk kualitas, reputasi, dan karakteristik tertentu dari suatu barang atau produk yang akan memperoleh perlindungan indikasi geografis. Indikasi geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama daerah asal barang. Inti daripada perlindungan hukum indikasi geografis ialah bahwa pihak yang tidak berhak tidak diperbolehkan menggunakan indikasi geografis. Bila penggunaan tersebut cenderung dapat menipu masyarakat konsumen tentang daerah asal produk, di samping itu indikasi geografis dapat dipakai sebagai jembatan demi mencapai nilai tambah dalam komersialisasi terhadap produk indikasi geografis. Sejauh ini, indikasi geografis umumnya dikenal sebagai rezim hak kekayaan intelektual yang banyak memproteksi produk-produk pertanian. Di bidang produk-produk pertanian, indikasi geografis tampak dari hubungan terkuat produk dengan karakter tanah yang menghasilkan bahan mentah dari produk tersebut. Singkatnya, secara sekilas, bahwa produk indikasi geografis seolah tampak bergantung kepada tanah. Namun, meskipun demikian, aspek-aspek yang mempengaruhi karakter suatu barang yang bisa dilindungi dalam rezim indikasi geografis sebetulnya dapat juga berasal dari unsur lain alam yang bukan hanya tanah. Memahami lebih lagi mengenai indikasi geografis bertitik tolak dari segi lingkup pengaturan. Yang pertama itu dari berikut segi saya beri contoh. Yang pertama, kasus kopi gayo yang berasal dari Nanglo Aceh Darussalam. Pada tanggal 15/07/1999, kata gayo Mountain Coffee telah didaftarkan oleh Eropa Coffee BV yang beralamat pada Zuarteweg KS30 dengan jenis barang kopi, tea, cocoa, sugar, and atypical coffee. Berdasarkan adanya sertifikat merek European BV melalui Holland Coffee telah melayangkan somasi kepada PT Arvis Sanada, perusahaan eksportir kopi nasional yang dimiliki oleh putra asal Gayo, berkedudukan di Medan, Sumatera Utara, untuk tidak mengekspor kopi ke Belanda dengan menggunakan kata Gayo Coffee. Karena
kata tersebut memiliki persamaan dengan sertifikat merek miliknya. Hal ini membuat kontrak ekspor kopi ke Belanda dihentikan dan semua kontrak yang telah disepakati dibatalkan. Kemudian, European BV juga melarang semua perusahaan kopi di seluruh dunia untuk tidak mengedarkan kopi gayo di Belanda. Seperti juga halnya PT Arvi Sanada, European BV tidak keberatan atas peredaran kopi di Belanda gayo asal tidak menggunakan kata gayo. Sementara itu, Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG) mendaftarkan kopi Arabica Gayo sebagai indikasi geografis terdaftar. Kopi Arabica Gayo terdaftar sebagai indikasi geografis pada tanggal 28 April 2010 dengan nomor IG 002009-0003. Selanjutnya, yang kedua, kasus kopi Toraja dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kei Coffee Co., sebuah perusahaan Jepang pada tahun 1976 telah mendaftarkan merek kopi Toraja di Jepang. Pihak terdaftar merasa telah ikut andil memberikan teknologi atau transfer of knowledge dalam pengolahan biji kopi Toraja sehingga menjadi terkenal di Jepang dan beberapa negara. Konsekuensi atas didaftarkannya merek Toraja ini adalah menutup kemungkinan pihak lain termasuk Indonesia untuk menjual produk kopi dengan nama merek yang sama ke Jepang dan negara lainnya. Di samping itu, pihak Kei Coffee melarang pihak Indonesia atau pengusaha di Toraja bekerja sama dengan pihak lain. Situasi yang berbeda ketika indikasi geografi tersebut justru di Indonesia, sebagaimana kasus kopi Toraja tidak hanya didaftarkan di Jepang, tetapi juga didaftarkan di Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia. Dalam website RMC milik Kei Coffee Inc., www.keicoffee.co.jp dijelaskan mengenai sejarah asal-muasal kopi Arabica Toraja masuk ke Indonesia dan dipasarkan oleh Kei Coffee dengan branding Toarco atau Toraja Arabica Coffee pada tahun 1978 hingga sekarang dengan label Toarco tersebut. Selanjutnya, Toarco tersebut membentuk sebuah badan hukum di Indonesia yang bernama PT Toarco Jaya. PT Toarco Jaya tidak hanya memproduksi kopi Arabica Toraja di Indonesia, melainkan mendaftarkan merek dagang tersebut ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual yang pertama dengan nama Toarco Toraja Coffee dengan nomor pendaftaran 358424 yang mempunyai tanggal kadaluarsa 24 Februari 2005, selanjutnya diperpanjang dengan nama Toarco Toraja Coffee dengan nomor pendaftaran 19922 dan tanggal kadaluarsa 24 Februari 2025. Sementara itu, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Toraja mendaftarkan kopi Arabica Toraja sebagai indikasi geografis terdaftar. Kopi Arabica Toraja terdaftar sebagai indikasi geografis pada tanggal 9 Oktober 2013 dengan nomor IG 00-2012-007. Melihat kasus tersebut, kemudian dapat ditarik dua jenis analisa, yaitu yang pertama ialah kedudukan indikasi geografis yang didaftarkan sebagai merek di dalam negeri, dan yang kedua adalah kedudukan indikasi geografis yang didaftarkan sebagai merek di luar negeri. Untuk yang pertama, dasar analisa saya adalah dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis sebagaimana diatur dalam pasal 68.
Kesimpulannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, upaya perlindungan indikasi geografis di Indonesia dapat dilakukan melalui pendaftaran yang dapat diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang atau produk. Selain itu, pendaftaran indikasi geografis juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota. Penerapan sistem konstitutif atau first to file dalam indikasi geografis tidak didukung dengan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan produk indikasi geografisnya. Hal ini menimbulkan celah bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil manfaat nama dan produk indikasi geografis yang belum didaftarkan menjadi produk yang didaftarkan. Sebagai merek dagang yang mengambil keuntungan secara ekonomis, produk indikasi geografis memiliki prioritas perlindungan dibandingkan merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Apabila merek terdaftar memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan indikasi geografis, maka Menteri membatalkan dan mencoret merek terdaftar tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama setelah jangka waktu 2 tahun sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi geografis. Namun, dalam hal implementasi, hal ini perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi. Tidak diatur bagaimana jika Menteri tidak atau belum menghapus merek yang terdaftar sebagai indikasi geografis tersebut, dan tentang apa konsekuensi bagi pemegang hak merek jika tetap menggunakan merek tersebut pada saat mereknya belum dihapus oleh Menteri, padahal sudah melewati batas 2 tahun. Implikasi dari tidak dihapusnya merek terdaftar yang memiliki kesamaan dengan indikasi geografis adalah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Dalam hal indikasi geografis yang didaftarkan sebagai merek di luar negeri, instrumen perlindungan yang digunakan adalah meliputi berbagai perjanjian internasional, salah satunya dengan memanfaatkan sistem pendaftaran internasional yang terdapat dalam perjanjian Lisabon yang digagas oleh WIPO. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara yang kaya akan produk indikasi geografis dan dengan melihat beberapa contoh kasus penggunaan indikasi geografis di Indonesia sebagai merek terdaftar di negara lain, maka sudah semestinya Indonesia penting untuk turut meratifikasi perjanjian Lisabon dan memanfaatkan sistem pendaftaran internasional indikasi geografis. Wassalamualaikum bro.